warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampun baki, aduh ampun pisan. Era diberi pantun sakenapa ayo mah? Badan kekar, umurnya tua. Bawa pedang bukanlah petani. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di acara hari ini. Selamat siang semuanya, salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil alamil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Dr. Haji Yang Ridwan MAG selaku dosen pengampu mata kuliah retorika dan teman-teman semua yang saya sangat cintai dan juga banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sudah memberi kita beribu-ribu nikmat terutamanya nikmat iman dan Islam. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin ya robbal alamin. Untuk mempersingkat waktu sebelum acara ini dibuka, mari perkenalkan saya Muhammad Khairul Anam. Saya Natasha Agustia selaku pembawa acara. Akan membacakan susunan acara kali ini, yaitu yang pertama pembukaan, Yang kedua pembacaan Al-Quran beserta sari tilawahnya. yang ketiga yaitu kajian ceramah Islam antisin, Keempat penampilan dari bintang tamu. yang kelima pembacaan doa. Dan yang terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Naufal Zaki dan juga sari tilawah oleh Saudari Halija Bagja. Kepadanya tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Allah. Iqra kitabak. Iqra kitabak. Iqra kitabak. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Sadaqallahul azim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabku, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai perhitungan atas dirimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma habna bil Quran
Terima kasih kepada Naufal Jaki Fatur Rahman dan saudari Halija Bagja yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran beserta sari tilawahnya. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi Allah Subhanahu wa taala mencurahkan keberkahan kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu kajian Islamic Antisin oleh Ustadz Syekh Al-Mukarram Saiful Islam yang dipandu oleh moderatornya yaitu Rafi Sabil dari Mesir. Kepadanya tempat dan waktu kami persilahkan. Tepuk tangan. Para hadirin mohon ditunggu dulu sebentar ya, sambil nunggu adaan berkumandang selesai kita lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat siang teman-teman. Siap. Gimana, masih pada semangat? Semangat. Well. Mungkin sebelum nanti dilanjut ke pemateri, saya di sini ingin membakar dulu semangat dari para hadirin semua. Ketika nanti saya bilang cumi asin, kalian jawab ceramah umum Islami Antisin. Siap? Siap. Kita tes ya. Cumi asin, ceramah umum Islami Antisin. Saya di sini Rafi Sabil sebagai moderator, di mana akan memandu jalannya diskusi acara Cumi Asin ini, di mana yaitu materinya nanti yang akan disampaikan oleh narasumber kita, oleh Kang Saiful. Judul materinya yaitu pahala dan dosa. Mungkin sebatas prolog, apa sih pahala dan dosa itu gitu ya teman-teman? Pahala itu adalah balasan amal baik dari Allah Subhanahu wa taala yang telah dilakukan atau diperbuatkan oleh hambanya gitu. Sebaliknya dosa itu adalah balasan amal buruk balasan yang buruk oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang melakukan keburukan di dunia. Nah, mungkin nanti kan berbicara perihal dosa dan pahala banyak sekali ya motifnya teman-teman. Nanti selebihnya mungkin akan disampaikan oleh narasumber kita, karena beliau memang mumpuni gitu perihal membicarakan tentang kajian Islam. Mungkin langsung saja teman-teman kita persilakan kepada narasumber kita. Kepada Kang Saiful saya persilakan. Izin berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala umuri dunya waddin. Wassabi ajmain amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak teman-teman. Saya dengan senang hati dan luar biasa mampu berdiri di sini untuk menyampaikan sebuah materi. Materi apa itu? Saya mengambil judul materi perihal dosa dan pahala. Oke. Sebelum itu kita next saja. Oke. Sebelum masuk ke pengertian, yang pertama ada dalil dulu ya, dalil nakli, pahala dan dosa yang akan nanti dipandu oleh Naufal Zaki dan Haliza. Saya persilakan. Innalladzina yaksibunal itsma sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Dan tinggalkanlah dosa yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Sungguh
Orang-orang yang mengerjakan perbuatan dosa kelak akan diberi balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Man jaa bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan atau dizolimi. Dari surat Al-An'am ayat 120 dan 160. Kemudian lanjut. Di sini ada pengertian pahala. Saya mengambil ada dari Al-Qur'an, KBBI dan menurut Islam. Kita kaji bersama. Yang pertama ada di Al-Qur'an ya. Di Al-Qur'an ini apa sih itu pengertian pahala? Yang pertama ajar, yang kedua sawab, yang ketiga jaza. Bermaknanya apa? Maknanya balasan dari Allah, jelas karena itu pahala. Yang kedua, pahala menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa itu pengertian pahala? Yakni ganjaran Allah atas perbuatan baik manusia. Itu pengertian dari KBBI. Nah, yang ketiga menurut Islam, apa sih itu pahala? Nah, pahala menurut Islam yaitu balasan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia atas perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Next. Nah, selanjutnya apa sih pengertian dosa? Tadi kan pahala, sekarang dosa. Nah, dosa dari segi Al-Quran pengertiannya yaitu ismun, fiskun, dan fasad, yang berarti sikap atau perbuatan manusia yang melanggar terhadap moral dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari segi istilah, apa sih itu dosa? Yakni perbuatan yang melanggar hukum-hukum Allah dan Rasulnya yang dilakukan oleh seorang baligh dan berakal sehat atau mukallaf. Nah, pengertian yang ketiga menurut ahli fikih, saya kutip satu, mendefinisikan dosa sebagai akibat tidak melaksanakannya perintah Allah Subhanahu wa taala yang hukumnya wajib dan mengerjakan larangannya yang hukumnya haram. Next. Oke ya, di sini ada pahala dan keutamaan amalnya bila kita melakukan sehari-hari. Nah, yang pertama jelas sholat fardu berjamaah. Dalam hadis Rasul bersabda, "Sholatul jamaati afdalu min sholatil fajri bisyai'in wa isrina darajah." Yang artinya sholat berjamaah lebih utama 27 derajat dibanding sholat sendiri. Hadis ini dari riwayat Bukhari dan Muslim. Next. Apa sih keutamaan amal yang kedua? Lanjut. Nah, keutamaan yang kedua yakni sholat tahajud atau qiyamul lail. Nah, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda." Yang artinya pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu
sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu tempat yang terpuji. Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 79. Next, yang ketiga utamaannya. Nah, keutamaan amal yang ketiga yakni puasa Ramadan. Jelas ada di sini dalilnya surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Oke, lanjut, next. Keutamaan amal yang keempat. Oke ya, keutamaan pahala yang keempat yakni zakat. Di sini saya mengutip di surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mencucikan mereka. Berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah yang zalim. Nah, yang kelima, yang terakhir keutamaannya yakni infak dan sedekah. Saya mengutip di surat Al-Baqarah ayat 254 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna hum dhalimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Next ya, materi selanjutnya. Nah, tadi sudah memaparkan tentang pahala dan keutamaan amal. Nah, kemudian ada kategori dosa. Jelas, kategori dosa di sini ada dua. Yang pertama, dosa besar dan dosa kecil. Next ya. Nah, di sini ada pengertiannya. Nah, apa sih itu pengertian dosa kecil itu? Yaitu pelanggaran terhadap perintah Allah yang tidak diancam dan disiksa di neraka, laknat dan murka Allah, serta tidak pula diancam dengan hukuman di dunia. Beberapa contoh yang kecil ya, bisa teman-teman ketahui. Yang pertama ada hasad, yang kedua ada su'udzon dan godok, yang keempat ada ghibah, yang kelima ada tabzir dan israf, dan banyak lagi hal lain yang termasuk dosa kecil di sini ya. Langsung saja next. Tadi sudah kita ketahui tentang dosa kecil. Nah, yang kemudian ada dosa besar. Apa sih itu dosa besar?
yaitu pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah yang secara tegas disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Baik itu pelanggaran terhadap perintah Allah maupun larangan yang pelakunya jelas akan diancam oleh Allah dengan siksa api neraka, laknat, dan murka Allah. Nah, sebagai contoh yang termasuk dosa besar di sini yaitu yang pertama ada syirik, yang kedua minum khamar atau miras dan juga berjudi, jelas. Yang ketiga ada zina, yang keempat membunuh, yang kelima jelas korupsi ya. Nah, apa sih hikmahnya di antara materi dosa dan pahala ini ya? Oke, kita ungkap. Hikmah memahami pahala. Jelas, yang pertama hikmahnya dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah. Itu hikmah yang pertama. Yang kedua, menumbuhkan rasa ikhlas dalam beribadah dan menjaga niat mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga hikmahnya yakni termotivasi untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Nah, yang keempat, menjadikan ibadah dan amal soleh sebagai sarana wasilah untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir, hikmah dari pahala ini yakni menumbuhkan ketenangan jiwa dan ketentraman itu serta optimis menjalankan kehidupan. Next ya. Tadi kan hikmah pahala. Nah, sekarang apa sih hikmah memahami balasan dosa itu? Nah, saya kutip di sini ada 4. Sebetulnya banyak. Yang pertama ada berhati-hati dalam setiap melangkah dan berbuat. Yang kedua selalu waspada dan dari bujuk rayu setan. Yang ketiga selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir menyadari bahwa setiap perbuatan dosa menutup pintu hidayah Allah dan menyebabkan dosa ditolak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari saya sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kang Saiful. Kita kasih yobas dulu bersama-sama buat Kang Saiful. Saya kira penyampaiannya cukup luar biasa, sangat substansial ya. Nah, mungkin untuk sesi selanjutnya kita dilanjut ke sesi diskusi. Barangkali dari teman-teman atau para hadirin semua yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya mau bertanya. Baik, silakan Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Dinarti, izin bertanya. Belum lama ini hadir sebuah aplikasi di Google Play Store, yaitu aplikasi Raqib Ati. Dia memiliki fitur mencatat dosa dan pahala para penggunanya, seperti tugas 2 malaikat pencatat amal perbuatan manusia dalam agama Islam, yaitu malaikat Raqib dan Atid ya. Nah, lalu apa menurut Pak Ustadz tentang hadirnya aplikasi tersebut dalam mencatat amal pahala dan dosa kita? Terima kasih. Oke, mungkin saya jawab. Karena zaman sekarang serba digital, maka semua pun bisa dibuat. Tadi Syifa sudah bertanya, apa sih itu aplikasi Raqib Ati? Nah, saya menilai melalui aplikasi ini pengguna bisa mengevaluasi diri secara sederhana. Karena aplikasi ini adalah sebuah untuk muhasabah
atau evaluasi diri. Nah, sebagai sebuah simulasi bagaimana perhitungan amal sehingga membuat kita lebih waspada dalam berbuat. Namun tidak berarti menyamakan dengan catatan yang dimiliki oleh malaikat Raqib dan Atid dari utusan Allah. Mungkin jawaban saya segitu saja. Baik, terima kasih Kang Saiful. Gimana Teh Sipa jawabannya, apakah bisa diterima atau bisa dipahami? Cukup. Selanjutnya gimana, ada lagi yang ingin dipertanyakan nggak? Perihal apa-apa yang memang sudah disampaikan oleh Kang Saiful, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Nur Fauzia, mau bertanya. Pertanyaannya, saat hasil dosa dan pahala seimbang, apakah ada injury time? Mungkin terus sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saya akan jawab pertanyaan dari Widya. Dari pertanyaan ini ada ya kisahnya di Al-Quran surat Al-A'raf. Nah, ini tuh dibahas jelas mengenai ada seseorang yang namanya Ashabul A'raf. Nah, yakni apa sih itu Ashabul A'raf? Yaitu orang-orang A'raf. Artinya ada orang-orang yang ada di puncak. Nah, di puncak ini antara surga dan neraka tentunya. Nah, orang-orang yang amal dan buruknya seimbang, jadi dia nungguin tuh di puncaknya itu. Jadi ketika yang lain menunggu dihisab, sementara si orang itu ditaruh di puncak di antara surga dan neraka. Nah, dan dia bisa ngeliat tuh di puncak itu, dia bisa ngeliat dan berkomunikasi dengan orang-orang di neraka dan surga. Nah, lalu terakhir setelah semua dibagi antara ada yang masuk surga dan neraka, yaitu masuk surga dan neraka, baru orang tersebut dimasukkan oleh Allah ke surga, karena Allah pun tidak mau orang-orang itu masuk neraka. Jadi ada orang yang ada dosanya itu dimasukin dulu ke neraka, gitulah istilahnya, dicuci. Nah, setelah udah bersih, orang itu akan dimasukkan ke surga. Mungkin jawaban yang bisa saya jawab sih. Baik, terima kasih Kang. Gimana Teh Widya, apakah jawabannya? Baik, terima kasih. Selanjutnya barangkali di teman-teman yang menonton live streaming ada yang mau bertanya, silakan langsung di chat di kolom komentar. Kameramen, mohon dicek ada yang bertanya nggak di live IG? Kalau misalkan tidak ada, mungkin saya cukupkan sekian. Nah, sebelum ditutup, saya sebagai moderator ingin menyimpulkan atau menarik benang merah dari apa yang memang telah disampaikan oleh Kang Saiful. Bahwasanya kita semua sepakat, kita semua mengiyakan bahwasanya di Islam itu ada yang namanya pahala dan dosa. Teman-teman semua mungkin sudah paham dan dapat memaknai secara mandiri gitu apa pahala dan apa dosa. Nah, maka dari itu kita bareng-bareng, kita bersama-sama tingkatkan lagi iman dan Islam kita, sehingga
kita mampu memperbanyak pahala dan mengurangi dosa. Mungkin hanya cukup sekian. Saya Rabi Sabil sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah mendengarkan kajian yang sangat luar biasa oleh Ustadz Saiful Ramdhani. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Bagaimana Kang Anam tanggapannya Ustadz Saiful tadi? Wah, sangat berkesan, sangat bijaksana. Soalnya saya baru melihat narasumber yang sangat well sekali dengan materi-materi Islamik. Umumnya pada zaman sekarang gitu kan, zaman sekarang udah banyak bencana di mana-mana. Terus tadi ada kajian tadi pahala Dan dosa. Nah, jadi singin karena dosa, pokoknya masa gitu beren. Hei, itu penonton kadenya ingat karena dosa, tinggal dia diringikeun beren. Apalagi moderatornya ya Kang Rafli Sabil itu juga sangat Wah, luar biasa. moderator handal itu yang suka diundang di TV Wan, Bu Natasha. Susah ini ngundangnya ya Wah, teman-teman, ini Kang ngomongnya di Rafli. jauh-jauh hari. Mungkin lanjut saja. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kajian kali ini. Selanjutnya sebelum ke penghujung acara kita juga kedatangan bintang tamu Nah, yang siapa sangat tuh? kita tunggu-tunggu. Penyanyi internasional, dia itu 2014 juara Indonesia Idol juara 1. Sama ini juga susah mengundangnya Bu Sangat Natasha. luar biasa ya. Jadi Sangat internasional. Langsung saja kita panggil biar tidak menunggu lama. Langsung saja kita panggil Yunika Detaliani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini insya Allah saya akan menyanyikan lagu dari Maher Zain yang berjudul The Rest of My Life. And I'm here with you. Now let me let you know.
Yani yang telah bernyanyi dengan suaranya yang sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu. Tadi alhamdulillah penampilan bintang tamu yang pertama. Sebenarnya bintang tamu itu masih banyak dikarenakan waktu sudah pukul sore, Bunda Tasya. Sebenarnya itu susunan aja itu ada banyak penampilan itu, ada nyanyi, ada debus, ada silat. Ini Rame ya. ya dikarenakan emang tempatnya tidak stabil. Sama waktunya yang terbatas juga ya. Nah, kan tadinya ada debus, ada bakar-bakar badan lah, segala macam. Itu ntar masuknya ke ekstremitas tadi kata Pak Dini pagi-pagi dijelaskan. Benar-benar. Jadi kita cuma menghadirin Teh Yunika aja, nyanyi aja biasa gitu ya. Gak usah debus-debus gitu Nah, lah. udah Yunika juga udah budget mahal. Mahal. Selanjutnya pembacaan doa oleh saudara Naufal Jaki, kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Sallim ala Allah tabarak wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillahi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dari doa bersama tadi kita dapat mempermudah pada pemahaman dan mengamalkan atas ilmu yang sudah kita dapat pada hari ini. Amin. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita tutup bersama acara kajian ini, saya Muhammad Khairul Anam. Saya Natasha Agustia selaku pembawa acara. Kami memohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, mari kita tutup bersama acara hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Sebelum ditutup, ada pantun lagi guys. Apa tuh? Sekali lagi. Sebelum ditutup ada pantun nih guys. Apa tuh? Siang hari makan kuaci. Makan bareng sama Ibu Asih. Cukup sekian acara hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.